Jadi, kasus ini terjadi berawal dari pasangan pejuang garis 2 yang bisa dibilang udah salah jalan, guys. Dibandingin ke dokter kandungan, mereka milih buat ke salah satu dukun yang persyaratan ritualnya tuh horor, di mana si istri harus bercocok tanam dulu sama dukunnya. Dan lebih horor lagi, bukannya dapat momongan, pasutri ini malah berakhir tragis. Irfan dan Miska ya, pasangan suami istri yang tinggal di desa C3, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Mereka menikah di tahun 2020, guys. Pas Irfan ini berumur 22 tahun, sedangkan Miska waktu itu masih berumur 14 tahun. Nah, setelah menikah, mereka hidup sederhana ya, di mana Irfan yang bekerja sebagai kuli serabutan. Rumah tangga mereka juga cukup harmonis dan sama seperti kebanyakan pasangan, mereka juga pengen banget punya momongan. Tapi situasinya ya, waktu itu rezekinya belum dikasih. Berbagai cara udah mereka lakuin, tapi tetap aja hasilnya belum ada. Yang lama-kelamaan bikin mereka berdua jadi cemas. Nah, karena itu mereka nemuin bapaknya Miska untuk curhat masalah ini. Bapaknya Miska yang juga sama ya, lagi mendambakan cucu, apalagi itu akan jadi cucu pertamanya, ngasih saran buat datengin salah satu kenalan dukunnya yang terkenal sakti dan bisa memecahkan masalah orang banyak. Dukun itu bernama Sriwanto Andi Ragil Saputra yang tinggal sama istri dan anaknya yang gak jauh dari sana, di desa Lawang Kajang. Nah, tentang Sriwanto ini, katanya terkenal ya, bisa nyembuhin penyakit dan juga memecahkan masalah pasiennya pakai ilmu spiritual. Nah, di samping itu, dia juga bekerja sebagai kuli bangunan dan penggarap sawah di kampungnya. Irfan dan Miska yang setuju ya, langsung mendatangi rumah Sriwanto yang diantar sama bapaknya Miska ini di bulan Juli tahun 2023. Nah, di rumah dukun itu mereka langsung lah ceritain maksud dan tujuan mereka ke sana. Sriwanto, guys, yang denger itu yang langsung bilang kalau dia bisa memenuhi apa yang Irfan dan Miska mau. Bahkan selain punya momongan, Sriwanto juga bakalan bikin mereka kaya raya setelah punya momongan. Tapi dengan syarat ritual ini harus dilakukan 2 minggu lagi, dan yang datang harus cuma berdua, Irfan dan Miska aja katanya. Nah, Irfan dan Miska juga disuruh bawa kelapa hijau, 2 butir telur, dan juga beberapa lembar daun sirih. Nah, sepulang dari sana ya, Irfan dan Miska tuh yang udah di rumah, mereka tuh ngerasa seneng banget, guys. Apalagi Irfan ya, karena selain bakalan punya anak, dia juga berpikir akan terlepas dari situasinya dan menjadi kaya raya. Di sisi lain, Sriwanto yang merasa berhasil mengasus Irfan dan Miska pakai ritual tipu-tipunya juga mempersiapkan diri. Karena dari sini sebenarnya Sriwanto tuh emang punya tujuan lain yang belum disadari Irfan dan juga Miska. 2 minggu setelahnya ya, Irfan dan Miska datang lagi ke rumah Sriwanto, yang pasti berbekal persyaratan yang udah dikasih tahu sebelumnya. Sriwanto juga nyambut mereka dan langsung ngomong kalau ritualnya itu udah siap. Tapi ada satu persyaratan terakhir di mana Sriwanto bilang kalau dia harus bercocok tanam sama Miska di depan Irfan. Nah, Irfan dan Miska tuh awalnya kaget, guys, denger itu ya. Irfan juga sempat minta kalau bisa nggak ritualnya diganti dengan cara lain. Tapi dengan sangat meyakinkan, guys, Sriwanto ini bilang kalau itu satu-satunya cara dan itulah persyaratan utama dari semua ini. Ritualnya nggak akan berjalan lancar kalau ini nggak dilakukan, gitu dia bilang. Nah, setelah berpikir panjang, nggak tahu gimana ceritanya, guys, Irfan dan Miska ini setuju. Mereka langsung dibawa ke salah satu kamar di sana, dan Sriwanto mulai melakukan itu ke Miska di depan Irfan. Nah, waktu itu Irfan tuh meskipun ngerasa sakit ya, tapi mau gimana lagi gitu, karena udah membayangkan punya momongan dan juga hidup kaya raya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Miska mulai nunjukin tanda-tanda hamil, guys, dan bener aja setelah dites, Miska emang dinyatakan positif hamil. Nah, dimana karena ini ya, mereka menganggap kalau Sriwanto ini benar-benar sakti dan tinggal nunggu keinginan mereka yang satu lagi, yaitu jadi kaya raya. Tapi setelah ditunggu-tunggu, situasi kehidupan mereka tuh nggak pernah berubah. 2 bulan setelah Miska dinyatakan hamil, Irfan menghubungi Sriwanto via telepon dan nanyain kenapa sampai saat itu mereka belum jadi kaya raya. Nah, saat itu Sriwanto cuma minta Irfan tuh bersabar karena hasil ritualnya perlu proses. Ya karena masih percaya ya, Irfan lagi-lagi ngikutin omongannya Sriwanto. Sebulan kemudian Irfan tuh udah mulai kesel ya, karena sampai saat itu dia masih belum kaya raya. Akhirnya dia telepon lagi Sriwanto, bahkan udah sambil marah-marah yang bikin mereka tuh sempat berdebat di telepon. Irfan juga sempat bilang kalau Sriwanto ini dukun palsu. Nah, di sini Sriwanto udah mulai bingung ya, karena emang pada dasarnya dia cuma pura-pura sakti biar bisa nyicipin Miska. Sedangkan Irfan terus-terusan nagih janjinya, yang akhirnya bikin masalah ini tuh jadi nggak ada jalan keluarnya. Beberapa hari kemudian, Sriwanto yang nggak jelas kabarnya bikin Irfan ini semakin kesel, guys. Di hari itu, di tanggal 6 September 2023, Irfan lagi-lagi nelpon Sriwanto dan langsung ngajak Sriwanto buat ketemu untuk ngomongin masalah ini. Akhirnya mereka setuju buat ketemu di pinggir jalan lintas Palangkaraya Buntok yang ada di Kecamatan Timpah. Nah, tapi di sini Irfan nggak sadar ya kalau Sriwanto tuh udah nyiapin sajam berjenis mandau, senjata khas Kalimantan. Karena Sriwanto ini emang udah niat buat menghabisi Irfan, yang bikin dia kesel karena nagih-nagih terus minta dibikin kaya raya. Singkat cerita, mereka ketemu, guys. Sriwanto datang sendiri pakai motor, sedangkan Irfan datang sama Miska yang juga pakai motor. Nah, di situ Irfan langsung nanyain dan nagih janji Sriwanto, sampai akhirnya mereka berdebat panas dan hampir berantem fisik. Nah,
karena ini, Miska yang lagi nunggu di motor jalan nyamperin mereka berdua dengan tujuan mau melerai Irfan dan Sriwanto. Tapi guys, begitu Miska mendekat, udah deket banget nyamperin mereka, Sriwanto yang udah emosi langsung mukul belakang kepala Miska sampai Miska ini pingsan. Irfan yang nggak terima langsung spontan nyerang Sriwanto. Tapi Sriwanto yang lebih siap langsung ngeluarin mandaunya dan ngebacok Irfan berkali-kali yang bikin Irfan langsung terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu tubuh Irfan diseret masuk sejauh sekitar 500 meter ke dalam perkebunan di sana dan nutupin tubuh Irfan pakai dedaunan dan ranting. Sriwanto balik lagi dan nyeret tubuh Miska ke tempat yang sama. Tapi beda dengan Irfan guys, Sriwanto yang tahu kalau Miska cuma pingsan langsung lagi-lagi menyetubuhi Miska. Di tengah perbuatannya, Miska akhirnya tersadar dan kaget ngeliat Sriwanto tuh udah ada di atasnya. Di situ Miska sempet teriak ya minta tolong dan juga ngancam kalau dia bakalan laporin semuanya ke polisi. Nah denger ini, Sriwanto langsung memukul kepala Miska berkali-kali sampai Miska berhenti teriak, berhenti bergerak dan juga berhenti bernafas. Setelah memastikan Miska juga udah nggak bernafas, Sriwanto langsung membuang tubuh Miska ke rawa-rawa yang masih ada di dekat sana dan tancap gas pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Siswanto langsung ngajak istri dan anaknya buat ngungsi ke sebuah tempat milik saudaranya yang ada di Palangkaraya dengan tujuan bikin alibi kalau di hari kejadian dia ada di luar kota. Besoknya guys, di tanggal 7 September 2023, keluarga Irfan dan Miska mulai resah ya karena hari itu mereka nggak bisa dihubungi dan juga yang emang nggak kelihatan dari kemarin. Nah karena takut terjadi apa-apa, bapaknya Miska tuh langsung minta bantuan warga buat nyari anak dan juga menantunya. Bapaknya Miska juga ngajak warga ke rumah Sriwanto guys, karena yang dia tahu Irfan dan Miska ada masalah sama Sriwanto tentang ritualnya. Siapa tahu ya mereka ada di sana. Tapi rumah Sriwanto kosong guys, nggak ada siapa-siapa, yang bikin bapaknya Miska ini makin curiga aja ya. Karena itu dia langsung ngelapor ke Polsek Timpa atas hilangnya Irfan dan Miska. Bapaknya Miska juga ngelaporin kecurigaannya ke Sriwanto, orang yang punya masalah sama Irfan dan Miska. Dan saat itu Sriwanto tuh nggak ada di rumahnya yang diduga udah kabur. Awalnya polisi yang menyelidiki kasus ini ya sempat nemuin jalan buntu. Sampai akhirnya di tanggal 10 September tahun 2023, warga yang melintasi perkebunan kaget ngeliat tubuh laki-laki yang ditutup dedaunan. Tubuh itu juga udah mulai membusuk. Karena itu langsung ngelapor ke Polsek Timpa. Polisi yang udah datang langsung mengevakuasi tubuh itu ke RSUD Doris Silvanus untuk diotopsi. Nah, polisi juga langsung ngabarin keluarga Irfan atas penemuan ini. Karena memang keluarganya Irfan ini baru aja ngelapor hilangnya anggota keluarga mereka. Di rumah sakit pecah tangis histeris keluarga guys. Ternyata bener aja kalau tubuh yang ditemukan itu adalah tubuh Irfan. Nah, di sini keluarga juga semakin khawatir karena bisa jadi Miska yang belum ditemukan juga berakhir kayak suaminya. Polisi sempat nyisir area perkebunan tempat tubuh Irfan ditemukan, tapi nggak nemuin apa-apa. Nah, polisi yang nganggap kalau kasus ini adalah kasus serius, langsung ngelimpahin kasusnya ke Polres Kapuas untuk melakukan penyelidikan. Polisi juga sempat mendampingi keluarga Irfan ke rumah Sriwanto yang mereka curigai. Tapi saat itu rumah Sriwanto masih kosong dan gak ada siapa-siapa. Nah, karena itu Sriwanto tuh langsung dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan mulai ditelusuri di mana posisi Sriwanto ini berada. Nggak butuh waktu lama ya guys, polisi tuh langsung dapat informasi kalau Sriwanto ini ada di sebuah barak di wilayah Palangkaraya. Nah, karena itu tim gabungan langsung memburu Sriwanto dan berhasil nangkap Sriwanto yang lagi sama istri dan juga anaknya. Sriwanto yang udah dibawa ke kantor polisi itu langsung diinterogasi, di mana dia langsung ngaku udah membunuh Irfan karena sakit hati perkataan Irfan yang bilang kalau dia tuh dukun palsu, dan juga karena tekanan dari Irfan yang terus-terusan nagih buat dibikin jadi orang kaya. Sriwanto juga ngaku menghabisi Miska dan ngebuang tubuhnya yang masih di daerah perkebunan itu. Nah, karena itu polisi ngebawa Sriwanto buat nunjukin di mana tubuh Miska, dan bener aja tubuh Miska langsung ditemukan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sedangkan Sriwanto yang kembali diperiksa juga ngaku kalau dia nggak bisa memenuhi tuntutan Irfan dan Miska, yang berarti kesaktiannya tuh emang cuma pura-pura. Siswanto juga ngaku kalau tujuannya ya buat memenuhi hasratnya ke Miska. Nah, karena pengakuan ini, polisi tuh langsung minta warga setempat ngelapor guys, siapa tahu ada keluarga mereka yang hilang ataupun pernah jadi korbannya Sriwanto. Warga yang dengar kabar ini langsung datang guys dan menghancurkan rumah Sriwanto karena benar-benar marah. Karena kejadian ini di tanggal 25 Januari 2024, jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati di sidang tuntutan. Tapi guys, sampai sekarang vonisnya tuh masih belum dipublikasi secara luas ya. Tapi ya mudah-mudahan dukun cabul ini dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan keji yang udah dia lakukan. Oke guys, tanpa mengurangi rasa hormat ya, di zaman serba maju harusnya kita bisa lebih bijak ya ngambil keputusan dan mempercayai seseorang. Banyak banget edukasi yang bisa kita ambil dari kasus tadi ya, dan semoga nggak terjadi lagi kasus-kasus yang kayak gini. Komen guys, kasus atau cerita apa lagi yang kalian mau aku bahas di sini ya, dan juga support dengan cara like dan follow akun ini. Aku Amar, see you on the next guys. Ciao.